Ini olahnya mana? Makanan udah datang, dia yang mesen, dianya belum nyampe. Makanya, kita udah jauh-jauh pindah ke sini. Apa jangan-jangan dia belanja? Wah, Waduh, belanja dulu. belanja dulu gitu, ya. Halo, maaf tadi ke toilet sebentar. Oh, bukan toiletnya aja yang suruh ke sini. Iya sih harusnya ya. Iya. Makanannya udah datang tuh. Iya, boleh ya dimakan? Boleh dong. Apa sambil ngobrol? Kan lu yang mesen. Bener. Bukan. Bukan. Ini lu yang mesen. Suka nggak sadar ya? Sambil makan ya? Iya nih. Sekalian Minumannya tadi aku. nih. Mana Yang, ya minumannya? apa namanya, ada yang nanya tetangga. Tetangga lagi. Tetangga. Pertanyaannya begini, singkat, padat, dan Tidak jelas. menohok ini. Oke, apa tuh katanya? Ketika dunia tidak berpihak sama kita, gimana tuh? Sering nih, gue juga sering tuh ngerasain kayaknya semua kayaknya alam semesta sedang memusuhi kita gitu, Bib. Ya gini, seandainya ya benar, dunia tidak berpihak kepada kita. Emang kenapa gitu? Kan nggak ada yang perlu disesali ketika dunia tidak berpihak kepada kita. Bahkan mungkin pada beberapa hal, kata Sayyidina Ali, gue bersyukur ketika gue tidak mendapatkan dunia yang banyak. Karena dari sana gue bisa fokus kepada akhirat dan gue tidak mendapatkan ujian dari dunia itu. Artinya nggak semua harta yang kita miliki kan akan dihitung nanti di akhirat. Bahkan ada seorang sufi yang selama hidupnya nggak pernah nyender. Aduh. Kenapa emang nggak nyender? Iya, karena dia nggak mau nikmat nyender itu dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Ngapain gue cuma dapat nyender nanti di akhirat dipertanggungjawabkan. Nyender dong, masa dipertanggungjawabkan? Lah iya, terus semua mah dipertanggungjawabkan, Jing. Segala hal dipertanggungjawabkan. Nafas yang kita tarik keluar ini buat apa? Kan akan ada pertanggungjawabannya. Misalnya dunia tuh nggak berpihak sama kita, kayak gue tuh pernah ada dalam satu kurun waktu kerjaan nggak punya, temen udah mulai menjauh, terus otomatis uang juga lagi jadi bokeh, nggak punya apa-apa. Kayaknya memang Itu semua. apa yang lo lakukan kalau itu terjadi? Dan itu pernah terjadi. Dan apa yang lo lakukan? Dan ngerasa kayaknya kok nggak adil ya dunia gitu. Nggak adil dunia sama kok gue segitu down-nya gitu kondisinya. Sebenarnya kan semuanya udah diatur ya sama Allah. Artinya setiap orang nggak akan kehilangan rezekinya. Mungkin dia kehilangan duitnya. Rezeki itu udah ada yang ngatur. Udah ada yang ngatur itu. Sedikit apapun ya pasti itu cukup untuk kebutuhan kita. Kemudian yang kedua justru kita itu berhati-hati kepada kelebihan harta karena ada jebakannya juga. Jebakannya namanya istidraj kan. Jadi sengaja dikasih harta untuk agar kita semakin jauh dari Allah, semakin menjauh dari ketaatan, mendekat kepada kemaksiatan. Karena kenikmatan itu adalah cobaan. Nah, Iya benar, Bil. bener, anak, istri. Lo tahu sih. Dia tahu dong. Yang nikmat-nikmat itu emang cobaan. Anak, Istri istri itu dia coba- berdasarkan pengalaman. Iya. Saya berdasarkan ilmu. Jadi dua-duanya nih dapat. Dia banyak kenikmatan, Iya, ternyata ujian. ada Ujian ujiannya. dong. Iya, ada ujiannya. Sama dengan kemiskinan juga ujian. Kadal fakruan ya kuna kufron. Kefakiran itu bisa bikin kita jadi kafir. Gitu. Nah begitu juga kenikmatan ya bisa bikin kita lupa kepada sang pemberi nikmat. Para sufi itu kalau dikasih nikmat dalam tempo waktu yang agak lama, mereka biasanya kemudian nanda tanya, ini kenapa gue kok nikmat terus hidup gue? Kalau kita kan kalau sebentar aja dikasih sakit udah tanda tanya, kenapa gue dikasih sakit? Iya tuh kayak gue. Nah kalau sufi sebaliknya, kalau dikasih nikmat, kenapa nikmat terus nih? Karena dalam hidup itu ya aku cuma bukan percaya. Maksudnya aku yakin manusia itu bersyukur dan bersabar. Itu sih. Nah itu, Kemarin kita sempat bahas. iya. Makanya Mengikuti Nabi Sulaiman atau Nabi Ayub. insya Allah masuk surga. Nah, gue ngerasa rumah tangga gue itu insya Allah akan menjadi rumah tangga yang masuk surga. Karena gue bersyukur punya istri cakep. Istri gue harus bersabar punya suami kayak gue. Jadi sabar dan syukur berbarengan. Berbarengan ya. Karena gini loh, kalau misalnya kita diberikan kenikmatan yang luar biasa, harta yang berlimpah segala macam, udah kan udah pasti itu ada cobaannya, seperti yang tadi Habib bilang. Tapi kalau kita juga kurang harta, kurang dalam hal segalanya, kita juga harus melihat bahwa selalu ada yang lebih susah dari kita. Nah itu Bib, Dan boleh nggak ngebandingin kesusahan orang sama kesusahan kita supaya kita bisa Bukan bersyukur? ngebandingin sih, lebih membuat kita jadi orang yang bersyukur. Karena maksudnya Ada orang yang lebih susah. Iya. Nggak apa-apa ngebandingin, tapi dalam konteks yang positif gitu, bukan untuk merendahkan orang lain. Nih ya, ada ceritanya. Satu orang sufi, disebutnya sufi kepala ikan. Karena dia makannya cuma kepala ikan doang, tubuh ikannya dikasih ke orang lain. Nah satu hari nyuruh muridnya minta nasihat ke guru gua.
Ini dari Tunisia ke Andalusia ke Spanyol untuk minta nasihat. Nggak taunya gurunya ini Syekhul Akbar, sufi besar namanya Ibn Arabi. Makannya bukan cuma ikan utuh yang bagus, tapi rumahnya mewah. Mewah ya. Nah sampainya di sana, ini gimana ya? Kok kita yang miskin suruh minta nasihat ke yang kaya tentang kesabaran? Hanya masuk, kemudian si sufi ini bilang, nasihati gurumu bilang kata aku, jangan cinta dunia, jangan terlalu cinta dunia. Tapi kok kaya? Hanya, udah dia pulang, disampaikan ke gurunya, kata dunia, iya benar. Makin bingung 3 kali nih. Iya. Akhirnya baru dijelas, iya karena gue makannya kepala ikan doang, tapi hati dan pikiran gue selalu berpikiran, wah ini kalau kepalanya aja enak gimana tubuhnya, gimana daging ikannya gitu. Nah si sufi yang di Andalusia justru berpikir dia gak pernah tertambat hati dan pikirannya kepada makanan itu. Jadi gak pernah cinta dunia hanya karena kelebihan makanan dan rumah yang mewah itu. Jadi tidak terletak pada kemewahan atau kemiskinan. Letaknya bagaimana kita menyikapi keadaan itu. Oh, iya. Jadi intinya minimalisme itu adalah kewaspadaan kita terhadap segala sesuatu agar kita tidak berlebihan. Berlebihan dalam bukan hanya secara kuantitas, tapi secara kualitas juga ya. Berlebihan, wah gue kok miskin. Berlebihan dalam merasa gue kok miskin, gue kok begini, gue kok begitu. Padahal apa sih yang nggak dikasih prototipenya oleh Nabi? Sulit punya anak, dikasih prototip Nabi Ibrahim. Miskin dikasih Nabi Ayub. Kaya dikasih Nabi Sulaiman. Semua ada contohnya. Kesakitan. Kemudian ini apa? Sebagai rakyat yang terzalimi, Nabi Musa kepada Fir'aun dan lain sebagainya. Jadi tinggal bagaimana kemudian kita gak lebay lah. Minimalis itu mungkin tidak lebay menyikapi segala sesuatu. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Bib. Bib, gimana caranya membersihkan hati dari penyakit hati? Membersihkan hati dari penyakit hati. Penyakit hati itu apa aja coba? Iri, dengki, marah, itu juga penyakit. Sombong, ria. Ria kan bini gue pas ya? Itu gimana? Bini gue ya. Gimana caranya menghilangkan itu? Padahal itu adalah rasa yang sangat manusiawi. Orang bisa marah, orang bisa sedih, orang bisa jadi ngerasa kesel sama orang ini, jadi sombong gitu. Gimana caranya? Kuncinya tuh satu, riadoh, latihan pokoknya. Itu semua hal-hal yang sifatnya manusiawi dalam pengertian yang negatif. Artinya memang manusia itu kan diberi nafsu ya. Nafsu itu ketika diciptakan suruh ke kanan, dia malah ke kiri kata Nabi. Akal itu suruh ke kanan, dia beneran ke kanan. Artinya itu sudah include di dalam diri kita. Dia bukan kekurangan, sesuatu yang justru menyempurnakan kita. Bedanya kita dengan malaikat karena kita dikasih nafsu itu yang bisa menarik kita kepada keburukan, tapi kita dituntut untuk melawannya. Jadi kuncinya adalah latihan untuk mengendalikan nafsu itu. Gimana caranya, Bu? Makanya orang kalau kaya itu tidak teruji kesabarannya. Dia diuji syukurnya. Orang miskin diuji kesabarannya, bukan diuji kesyukurannya. Jadi kuncinya bagaimana mengendalikannya. Jadi itu latihan. Caranya ya dengan latihan sebisa mungkin. Jadi ketika kaya, latihan untuk tadi hidup minimalis, untuk memberi, untuk mengelola hartanya. Orang ngeliat postingan orang aja, gue suka emosi, Bib. Apaan sih dia gitu? Padahal nggak ada hubungannya juga sama gue, tapi padahal kenal juga enggak ya? Kenal juga enggak. Tapi kurang suka aja gitu. Iya, biasa aja kali gitu dalam hati gitu. Walaupun nggak ditulis gitu, tapi terbersit itu ada gitu. Terbersit sih nggak ada masalah ya, karena itu dimaafkan kata Imam Nawawi. Sesuatu yang terbersit itu dimaafkan, tapi ditahan dan dikendalikan untuk tidak terus dan tidak sampai keluar di lisan, apalagi sampai di share di media sosial. Banyak itu, Bib. Orang yang mungkin punya perasaan sama gue tapi diwujudkan dalam bentuk komen. Ya itu, ketika udah terwujud dalam bentuk komen itu udah dosanya dia di sana. Ketika sudah terwujud. Jadi kalau terbersit aja sih nggak? Terbersit nggak, asal nggak dibersit-bersitin terus. Dalam hati iya. Iya, dalam hati terbersit terus istighfar gitu dong. Wah ya. Iya dong. Astagfirullah. Astagfirullah. Makasih ya Allah ya. Lo kayak benar-benar bukan partner in crime, partner in kebaikan. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih. Apa? Yang mana ya? Apakah boleh memakai masih bisa baca kan? Bisa. Apakah boleh jika kita memakai pakaian mahal karena kita suka, bukan niat pamer, Bib?
sesuatu itu dibilang berlebihan kalau mahalnya itu nggak worth it gitu. Beli mahalnya sebenarnya nggak ada sesuatu yang dibeli dari kemahalan itu. Paling cuman yang dibeli dari itu cuman brandnya doang gitu. Tapi sebenarnya secara fungsi seharusnya Tapi barang itu katanya tidak harga mahal. nggak bakal bohong, Bib. Nggak ada, iya ada harga ada rupa. Iya. Ya artinya makanya kalau memang dia ada sesuatu ketika mahal, bukan cuman gengsi, itu worth it artinya. Itu worth it. Iya. Jadi kayak misalnya brand-brand mahal, misalnya tas dari kulit apa yang memang bikinnya susah apa segala macam. Nah ini gue pernah, Bib, sama mama nyokap. Jalan ke suatu mall. Masuk ke toko tas tuh, yang branded gitu. Ditanya sama nyokapnya harganya berapa? 30 juta. Katanya, kata si mbak-mbaknya. Emang Itu kenapa? satu. 30 juta. Kok mahal banget sih harganya 30 juta? Ya ini karena ini kulitnya kulit kerbau asli. Kata nyokap gue, sini uang lo 30 juta. Gue kasih kulit kerbau, pala kerbau, daging kerbau, sama buntutnya hidup lagi. Bener juga ya? Iya. Terus dikurbanin deh. Iya tuh, iya. Jadi pahala deh. Jadi pahala. Giliran kurban nyari yang rendah-rendah harganya. Rendah-rendah. Giliran itu. tas. Nah itu perbandingannya udah itu tadi soal ahli dunia apa ahli akhirat. Nah, Kadang-kadang ada tas dari kulit yang harganya Ratusan juta. melebihi harga sapi limosin. iya. Yang udah ada Itu dagingnya. dibeli. Makanya kadang-kadang aku tuh ngomel tau gak sama teman. Kan waktu itu aku pernah jualan mukena. Terus harga mukenanya sekitaran memang yang payet apa Mahal. segala macam mahal lah, 4-5 juta lah. Nah, terus aku bilang nih beli ini, aduh mahal banget. Tas lo ya 30 juta, 100 juta lo beli. Mukena buat ngadap Allah, lo nggak beli. Gimana? Itu Tapi nasihat supaya apa marketing? laku. Nah, itu.